Jangan scroll dulu. Ini kisah seorang driver Gojek yang hutangnya lunas lewat satu order tak terduga. Simak baik-baik. Ia hanyalah seorang pengendara Gojek. Setiap pagi keluar rumah dengan motor tua dan doa yang sama. Semoga hari ini cukup. Order kadang ramai, kadang sunyi. Hutang tak pernah benar-benar pergi. Angkanya besar. Terlalu besar untuk disebutkan setiap kali orang bertanya, baik-baik saja. Ia memilih diam, menjalani hari dengan sabar yang tidak banyak bicara. Suatu hari, motornya yang sering bermasalah ditabrak dari belakang. Ia kaget, takut harus menambah hutang. Namun orang yang menabraknya bertanggung jawab penuh. Semua biaya perbaikan ditanggung. Motornya kembali layak jalan. Beberapa hari kemudian, di sebuah jalan kecil, ia melihat seorang siswi SMA berteriak panik. Tasnya dijambret. Pelakunya kabur. Tanpa berpikir panjang, ia mengejar. Bukan karena ingin dipuji, tapi karena ia tahu hari itu bisa saja anaknya sendiri. Pelaku berhasil dihentikan. Tas kembali. Siswi itu menangis lega. Orang-orang datang. Ia hanya memastikan gadis itu aman, lalu kembali bekerja tanpa meminta apapun. Sampai suatu sore, kumandang azan maghrib terdengar memecah ramainya jalan. Ia menepi, mematikan mesin, bukan karena lelah, tapi karena ia tahu ada panggilan yang tak boleh ditunda. Selesai sholat, saat ia mengenakan sepatu, seseorang menghampiri. "Mas, bisa antar sebentar?" Ia mengangguk. Motor dinyalakan. Beberapa menit perjalanan, penumpang itu membuka percakapan. "Mas tinggal di mana?" "Di kampung sini, Pak." "Sudah berkeluarga?" "Sudah, Pak. Istri dan 2 anak." Penumpang itu terdiam sejenak, lalu bertanya lagi dengan suara lebih pelan. "Mas kerja tiap hari ya?" "Iya, Pak. Selama badan masih kuat." Angin malam lewat di antara mereka. Motor terus melaju. Lalu pertanyaan itu datang. Pelan, tapi menghantam tepat di dada. "Mas, punya hutang ya?" Tangannya mengerat di setang. Ia ragu sejenak, namun memilih jujur. "Iya, Pak." Penumpang itu melanjutkan, tanpa menghakimi. "Di bawah 50 juta atau di atas?" Ia menarik napas. "Di atas, Pak." Penumpang itu mengangguk kecil. "Di atas 100 juta, Mas." "Tidak sampai, Pak. Mendekati. Tapi tidak lebih dari itu." Motor berhenti. Tujuan sampai. Namun penumpang itu belum juga turun. Ia membuka tasnya, mengeluarkan sebuah amplop yang cukup besar, menyerahkannya perlahan. "Ini untuk melunasi hutang, Mas." Malam seakan terdiam. Suara kota menjauh. Dunia seakan berhenti. Tangannya gemetar. Ia menolak sejenak, takut salah dengar. Namun penumpang itu tersenyum tenang. "Gunakan, semoga hidup Mas lebih ringan." Hari itu, ia pulang dengan motor yang sama, baju yang sama, namun langkah yang berbeda. Hutang yang selama ini menghimpit dadanya, lunas. Allah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Tak lama setelah itu, cerita tentang penumpang yang melunasi hutangnya mulai terdengar. Bukan dari dirinya, tapi dari orang-orang yang melihat hari itu. Kabar itu menyebar ke sesama pengendara Gojek. Di sebuah pangkalan kecil, obrolan pun terjadi. "Bisa ya, rezeki datang kayak gitu?"
kata salah satu dari mereka. "Bagus banget, padahal katanya hutangnya banyak," sahut yang lain. Seseorang bertanya pelan, "Dia ngelakuin apa sih? Amalannya apa?" Kebetulan, di antara mereka ada tetangganya sendiri, orang yang tahu kesehariannya. Ia lalu berkata, "Orangnya emang biasa aja, tapi ada satu hal yang selalu dia jaga. Dia nggak pernah ninggalin sholat. Kalau waktu sholat datang, dia berhenti dimanapun itu. Dia jujur, gak mau ambil yang bukan haknya. Wudhu dijaga, dan yang paling kelihatan, dia nggak pernah ngeluh. Selalu bersyukur, meski hidupnya berat." Obrolan itu terdiam, bukan karena kagum, tapi karena sadar. Amalan-amalan itu terlihat sederhana, namun tidak semua orang mampu menjaganya. Dan dari pangkalan kecil itu, banyak yang pulang dengan satu niat baru, memperbaiki diri tanpa perlu menunggu keajaiban besar. Karena rezeki memang bisa datang dari arah yang tak disangka, namun ia selalu menemukan jalannya kepada hati yang dijaga dengan iman dan kebaikan. Jika kamu percaya rezeki tidak pernah salah alamat, tulis amin di komentar dan follow akun ini. Resah dengan hidup. Allah tidak pernah membebani hambanya sendirian. Namun manusia sering lupa bahwa bercerita adalah bagian dari ikhtiar. Jika hatimu lelah, ujian terasa berat, dan masalah belum juga selesai, kami siap mendengar, berdiskusi, dan menemani mencari solusi hidupmu. Tidak dipungut biaya, gratis. Hubungi kami. Kontak ada di deskripsi.